Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Alhamdulillah, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu nikmat. Hidup di dunia ini nikmat yang sangat besar. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa mengerjakan sholat, alhamdulillah. Kalau sudah di surga nanti kita tidak bisa. Sudah tidak diperintah oleh Allah sholat. Sudah tidak ada lagi perintah. Jadi ini kesempatan. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Ini suatu nikmat yang sangat besar. Dan usahakan setiap kita sholat, setiap kita ruku, setiap kita sujud, kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan merasa kita ini melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap ucapan-ucapan yang kita ucapkan di waktu sholat, usahakan diresapi. Kita berdoa. Kita berkata, kita berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan betul-betul diresapi. Itu satu nikmat. Nikmat yang sangat besar. Kita masih diberi kesempatan hidup sehingga kita masih bisa beribadah. Masih bisa banyak berpuasa sunnah. Masih bisa banyak bersedekah. Banyak memberi makan orang-orang miskin. Itu nikmat. Nikmat. Kenikmatan yang ada di dunia ini yaitu beribadah. Memang benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi kita masih diciptakan untuk beribadah ini. Memang ini suatu nikmat yang sangat besar. Dan orang kalau dia hidup di dunia ini, tidak mau beribadah, tidak mau sholat, tidak mau bertakwa kepada Allah, dia kufur, ingkar, walaupun hartanya sebesar apapun juga. Walaupun kekayaannya sebesar apapun juga. Pangkatnya, jabatannya. Kalau dia tidak mau taat, tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya akan gelisah. Tidak akan bisa bahagia. Banyak orang-orang miliarder yang matinya bunuh diri. Banyak. Yang banyak hartanya, dia matinya bunuh diri. Karena dia tidak mau beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hidupnya gelisah. Bingung. Harta yang banyak ini ternyata tidak bisa mengekalkan kehidupannya. Dia bakal mati, bakal ditinggal semuanya. Semakin besar, semakin banyak hartanya, semakin bingung, gelisah, disiksa oleh hartanya. Karena apa? Karena hidup di dunia dibatasi dengan ajal, dengan kematian. Seberapapun besar pangkat, harta, jabatan, kekayaan, dibatasi dengan ajal. Alangkah ngerinya. Semakin hari semakin tua. Kondisi badannya semakin melemah. Bagaimana hidup bisa bahagia? Walaupun harta semakin banyak, semakin besar harta. Kalau tidak mau tunduk, taat kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati dan pikirannya akan tersiksa. Sehingga kebanyakan mereka pakai obat penenang. Mau tidur aja pakai obat penenang. Gak bisa tidur kalau tidak pakai obat penenang. Pakai Homer,
pakai minuman keras yang harganya mahal. Mereka gunakan untuk apa? Supaya tenang. Karena hidupnya gelisah, tidak bisa bahagia. Walaupun hartanya banyak sebesar apapun juga. Kalau tidak mau tunduk kepada aturan Allah, tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup tidak bisa senang. Banyak bintang-bintang film luar negeri yang matinya bunuh diri, banyak. Karena apa? Karena tidak mau beriman, tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya hanya dunia. Sedangkan dunia dibatasi dengan kematian. Dunia sudah dimiliki, dikuasai, terus bakal mati, masuk kubur. Jadi kesenangan yang palsu, kesenangan yang menipu. Kalau tujuannya surga, tujuannya mencari keridhaan Allah, tujuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah hidup ini tenang. Insya Allah hidup ini mendapat ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup akan merasa tenang kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang sebenar-benarnya, ikhlas. Insya Allah kita masih senang dengan kehidupan ini, tidak jenuh dengan kehidupan ini. Kalau kita betul-betul menikmati ibadah, kita menikmati sholat kita menikmati puasa yang kita kerjakan, kita nikmati ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita masih ada di dunia, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nikmati. Kalau kita betul-betul ikhlas, kita beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita senang masih hidup di dunia ini. Banyak orang kaya yang mereka sudah jenuh dengan kehidupan dunia ini. Mereka tersiksa dengan hartanya. Dari pagi sampai malam mereka sibuk mengurusi hartanya, sehingga perintah-perintah Allah mereka tinggalkan. Mereka tidak ada waktu untuk mengerjakan sholat. Alangkah sedihnya, alangkah ruginya orang-orang seperti itu. Jadi alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih bisa bersyukur, kita masih bisa mengerjakan sholat. Ini nikmat yang sangat besar. Karena di surga tidak ada lagi sholat. Ini nikmat yang ada di dunia yang sangat besar. Kita ruku, usahakan dinikmati, sujudnya dinikmati, diresapi bacaannya. Insya Allah kita merasa kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengarkan doa kita di waktu sholat, mendengarkan pujian-pujian yang kita baca di waktu kita sujud, di waktu kita ruku. Kita merasakan nikmat. Kalau kita betul-betul ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan merasakan nikmatnya beribadah. Kita akan merasakan lezatnya iman. Jadi kehidupan dunia ini jangan disepelekan juga. Mumpung kita masih diberi kesempatan. Karena di surga tidak ada lagi sholat. Ini kesempatan bagi kita yang masih hidup di dunia ini. Usahakan dikerjakan perintah-perintah Allah. Semua perintah Allah usahakan dikerjakan. Ini satu nikmat yang sangat besar. Usahakan betul-betul kita perhatikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, petunjuk bagi orang-orang yang yakin kepada Allah, orang-orang yang ingat kepada Allah. Ini petunjuk. Al-Quran ini satu nikmat supaya kita ini selamat. Mana yang halal, mana yang haram, supaya kita hidup teratur. Coba kalau seandainya tidak ada Al-Quran ini, bumi ini seperti hutan rimba. Orang semakin tidak kerasan hidup di dunia ini. Kalau tidak ada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti hutan rimba.
saling menerkam, saling membunuh, saling menghabisi, saling mendolimi. Ngeri kehidupan di dunia ini. Dengan adanya Al-Quran ini, suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita hidup diatur oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini nikmat, supaya anak-anak muda menghormati yang lebih tua, menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi, saling memberi. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran ini membuat kita hidup bahagia. Justru kalau kita tinggalkan, kita singkirkan, kita hidup tidak akan bisa bahagia. Hidup akan gelisah, sumpek, sedih, bingung, gelisah. Semua ini sumbernya gara-gara dosa. Akhirnya minum minuman keras, ganja, obat-obatan. Semua ini gara-gara kurang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu kita perhatikan. Supaya kita perhatikan, ini kebutuhan kita. Kebahagiaan. Kalau kita bisa mentaati perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling mengasihi, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat hidup. Nikmat hidup. Orang tua menyayangi anaknya, anaknya menyayangi ibunya, menyayangi bapaknya, menyayangi, saling mencintai. Nikmat hidup. Coba kalau tidak ada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling sakit, saling kejam, saling bersangka buruk. Allah, ngeri. Kehidupan membosankan. Kehidupan tidak akan bahagia. Kalau kita tidak mentaati aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa jenuh dengan kehidupan ini. Bosan dengan hidup ini. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang kita. Kita masih diberi kesempatan untuk ibadah. Kalau di surga sudah tidak ada lagi sholat. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan berpuasa sunnah, bersodako, memberi makan orang miskin, membantu orang yang membutuhkan bantuan. Masih diberi kesempatan untuk beribadah yang banyak. Alhamdulillah, ini nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Yang harus kita syukuri. Kita pelihara, usahakan kita tingkatkan iman kita, kita tingkatkan ketakwaan kita. Sholat malam, usahakan dikerjakan, itu nikmat. Sujudnya resapi, rukuknya diresapi, nikmat. Bacaannya diresapi. Ini perintah-perintah Allah ini mendatangkan nikmat yang sangat besar. Supaya kita hidup ini senang. Kita hidup di dunia ini supaya bahagia. Tujuan kita ke akhirat. Tujuan kita mencari keridhaan Allah. Tujuan kita bukan dunia ini. Jangan sampai kita salah. Kalau tujuannya dunia ini, akhirnya menghalalkan segala cara. Berbuat zalim, berbuat kejam, berbuat sadis. Tidak mengenal halal haram. Akhirnya hidupnya tersiksa. Dalam kegelapan, sumpek, sedih, bingung, gelisah. Ini akhirnya. Bahkan bisa-bisa stres. Akhirnya minum obat penenang. Akhirnya minta obat penenang. Akhirnya diminumi minuman keras. Homer segala macam. Karena apa? Karena kurang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan ini kita perbaiki. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup ini satu nikmat yang harus kita syukuri. Jangan kita berputus asa dengan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah luar biasa. Ini yang kita cari, yang kita harapkan. Jangankan keinginan dunia, surga pun
bisa diraih dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi keinginan dunia yang fana, yang penuh dengan kepalsuan, yang sementara ini. Keinginan kita ini Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu apa yang kita inginkan, yang bisa membuat kita senang, yang bisa membuat kita bahagia, tentram, hati kita tenang. Allah yang lebih tahu. Allah yang mengatur. Supaya kita bersyukur saja. Kita syukuri saja. Apa yang diberi Allah, itu yang terbaik. Itu yang terindah. Itu yang paling nikmat. Jangan kita jenuh dengan kehidupan. Kita bersyukur, masih bisa bersyukur. Alhamdulillah, masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hari ini kita masih bisa datang ke masjid, masih bisa ruku, masih bisa sujud. Alhamdulillah, kita berharap rahmatnya Allah. Dengan rahmatnya Allah, surga bisa diraih. Dengan rahmatnya Allah. Bukan dengan amal ibadah kita, tapi dengan rahmatnya Allah. Jadi jangan kita sombong dengan amal kebaikan kita. Cuman rahmatnya Allah harus dicari dengan kita bertakwa. Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini mendatangkan rahmat. Dengan rahmatnya Allah, kita bisa masuk surga. Keinginan kita di akhirat surga bisa diraih dengan rahmatnya Allah. Jangan kita banggakan, kita sombongkan amal ibadah kita. Walaupun kurbannya banyak, 100 ekor sapi, 1000 ekor sapi, nggak ada artinya kalau dibanggakan. Diandalkan nggak bisa. Nggak bisa membalas kebaikan Allah yang ada di dunia ini saja nggak bisa. Jadi kebaikan Allah dengan rahmatnya. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa masuk surga. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi supaya kita jangan sombong. Orang yang banyak ilmunya jangan sombong. Orang yang kaya jangan sombong. Orang yang banyak amalnya jangan sombong. Jangan dipamer-pamerkan, dibangga-banggakan. Karena kita ini tidak ada artinya dibandingkan kebaikan Allah yang sudah kita terima saja. Kebaikan Allah yang sudah kita terima saja. Untuk meraih surga tidak bisa. Biar sholat 500 tahun tidak bisa meraih surga tanpa rahmatnya Allah. Tapi dengan rahmatnya Allah kita bisa masuk surga. Apalagi keinginan dunia yang fana ini. Dengan rahmatnya Allah, insya Allah bisa terkabul seluruh hajat keinginan kita. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mengandalkan amal kebaikan kita. Tidak sampai, tidak tutup amal kebaikan kita. Tidak bisa meraih surga dengan rahmatnya Allah. Tapi kita harus berusaha mencari rahmatnya Allah dengan berbuat baik kepada manusia. Sering beramal, sering bersedekah, memberi bantuan orang miskin, sering berpuasa sunnah, melakukan sholat malam, meninggalkan semua yang haram, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu. Ini tujuan kita mencari keridhaan Allah, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi